Nggak pernah pakai sarung. Nggak pernah pakai sarung. Coba tolong jelasin outfit hari ini. Sarung dari ini mereknya apa ya namanya? Elephant Seat. Bukan LV. Elvin. 11 juta lah, 11 juta. 11 juta. Kalau ini Wadimor. Waduh. Coba cara masang yang benar gimana, Bang? bentar nih. Lu gak pernah sholat ya, Bang? Enggak, sarungnya juga kegedean banget buat gua. Ukurannya si Jul. Apa gajahnya banyak banget nih, gajah duduk ya? Semuanya mah sama. Tinggal Sit down, sit down elephant. Gini Bang, di Dan lebar gajah duduk. pecahin dong, Aduh, gimana sih? Nah, oke, cakep. Udah langsung gulung. udah langsung gulung ini. Lipat aja ujungnya Bukan semuanya. ini dari ujungnya sini gulung. Nah, terus sholat dari sini, Bang ya. Masjidnya mana? Tahu dia ngajak. Kok masjid sih keraton? Oh, gua pikir kita tuh gara-gara mau ke masjid dapat kayak gini. Enggak lah. Nanti juga nanti ke masjid juga. Udah siap, Bang. Udah siap sunat belum? Jangan gini dong, jalannya. Mati. Ini satu orang 2 tiket ya. Ini sama merah, jasa temannya yang merah kan. Buka jam berapa, Bu? Sudah buka. Oh, ini kira ngantri. Wes. Nanti dipanggil. Oh, dipanggil. Sudah termasuk. Oh, maksudnya dipanggil ada giliran. Oh, gitu. Biar nggak robek. Ini antrian sunat kan? Antrian sunat kan? Bang, mau sunat nomor berapa kita, Bang? Bayarnya sama Mas Muhammad ya? Berapa? 35? 35. Iya. Bukan. Jadi tingginya. Kan tadi lu 240. Ikonik. Kalau dibuka di sini. Seharusnya dari tadi gitu. Oh gitu. Katanya dipakai lagi tuh. Wah kan, dipakai lagi. Ya, Aurat. aurat. Aurat, Bang. Ketawa aja. Roy, rekamin Roy. Nah, silakan di sini dulu ya, kalian sudah. Nah, nanti kita masuk ke dalamnya. Nanti selama di sini kita akan membuat di area yang dibatasi karena keraton ini masih ada raja yang tinggal di sini. Dan ini keratonnya ini cukup luas, 54 hektar. Itu kira-kira kalau kita keliling semua itu dari baru selesai. Jadi ini keraton adalah rumahnya raja sekarang yang masih ada di sini, Raja Pakubuwono yang ke-13. Umurnya keraton ini sejak tahun 1745, jadi sudah 278 tahun. Ini namanya Keraton Surakarta, bukan Keraton Solo. Kalau Solo dulu nama orang, bedanya Solo dan Surakarta. Solo nama orang, namanya Ki Gede Solo, makamnya di pojok tadi, makamnya Ki Gede Solo. Terus di sini tanahnya Bapak Solo itu dibeli Raja Pakubuwono untuk dibangun keraton, namanya Keraton Surakarta. Suro itu artinya berani, Karta itu artinya tentrem. Nah, terus keraton ini sebenarnya meneruskan. Jadi kalau dulu keraton itu sebelum di sini itu di Mojopahit. Jadi leluhurnya Mojopahit. Mojopahit runtuh, anaknya pindah Pajang, rajanya Jawa Tinggi, Demak itu Raden Patah, kemudian Mataram itu Sultan Agung, pindah ke sini menjadi Keraton Surakarta, rajanya Pakubuwono.
baru Pakubono bikin rumah di sini 10 tahun, adiknya memberontak, namanya Pangeran Mangkubumi. Ada perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi pergi ke barat, dikasih kekuasaan sendiri, mendirikan keraton namanya Jogja, bergelar Hamengkubuwono. Nah, jadi kan adik ini kan gitu sejarahnya. yang tua sini Pak, selisihnya 10 tahun. Sini sekarang 13, Jogja baru 10. Perang lagi sama ponakannya namanya Raden Mas Said Sambil Nyowo, perang 2 tahun. Sambil Nyowo keluar dari sini dikasih kekuasaan sendiri, bikin pura keraton kecil namanya Mangkunegaran. Jadi pecahannya dari Surakarta. Jadi keraton Mataram pecah jadi 4, Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualengan. Nah, ini. Jadi kita ini di rumahnya Pakubono. Ini sekarang nggak berkuasa lagi, sudah selesai tahun 1945. Jadi tahun 1945 negara Indonesia berdiri, keratonnya gabung Indonesia. Jadi kekuasaannya sudah selesai, tapi istananya masih ada, rajanya ada. Di dalam keraton isinya menjaga tradisi, bukan pemerintah. Kalau Surakarta yang memerintah wali kota, yang kemarin Pak Gibran. Kita selama di sini nanti kita putar di sini saja. Terus nanti balik lagi ke sini, sandalnya dipakai, melihat isinya keraton yang ditaruh di museumnya itu. Sandalnya nanti setelah dari sini kita pakai sandal lagi. Foto, video boleh. Ya, silakan. Dia pakai sandal, nggak pakai sandal. Yang tidak boleh ini mengambil pasir ya. Jadi mohon maaf, ini pasir keraton itu pasir laut. Jadi masyarakat banyak mempercayai ada unsur mistisnya. Jadi yang kesini sering bawa pulang gitu. Jadi keraton itu erat hubungannya dengan mitos Nyi Roro Kidul. Seperti menara ini mungkin kalau dari luar paling kelihatan karena zaman dulu orang tidak boleh buat rumah lebih tinggi dari ini. Ini juga yang sampai sekarang masih dipercaya tempat ketemuannya raja sama Nyi Roro Kidul. Namanya Sembrobono. Tapi fungsi-fungsi utamanya zaman dulu untuk melihat musuh, untuk melihat bulan, menentukan pertama puasa, buat kalender Jawa gitu. Ini sampai sekarang masih dipakai untuk kegiatan spiritualnya raja gitu. Nah ini, jadi di poinnya ada tulisan dilarang ambil pasir itu karena kalau nggak ditulis pasirnya habis. Jadi diambil orang tiap hari yang punya sugesti. Ini tanaman apa ini? Ini sawo Bu. Jadi di halaman keraton harus ada 77 sawo. Oh, 77 sawo. Ini punya arti. Sawo kecik artinya sarwo becik, artinya serba baik. 77 artinya pitu-pitu, artinya pitulungan sama pitunjuk. Jadi tentang tanaman. Jadi itu ada pohon yang kecil, paling kecil 10 tahun umurnya. Kalau paling gede rata-rata 200 tahun. Ini musiman, jadi ada buahnya warnanya merah-merah kecil. Ada kepercayaan kalau yang kejatuhan buahnya ini hari Selasa Kliwon, orang itu beruntung besok cita-citanya akan tercapai. Jadi kalau harinya Selasa ada waktu itu. Jadi sejarahnya ini dulu Raja Pakubono 10 tahun 1893 itu terkenal raja yang paling kaya. Dulu pengusaha rempah-rempah, penghasil gula terbesar di dunia. Jadi orang-orang Eropa itu menukar emas dengan rempah-rempah. Jadi raja umur 40 tahun ini dibikin pendoponya ini 40 tiangnya dari emas, itu pendoponya. Kalau patung-patung yang warna putih itu hadiah dari Roma. Kalau patung yang warna emas dari Nederland Belanda. Kalau pot-potnya dari negeri Tiongkok, Cina. Jadi kalau ini sekarang setahun dipakai 2 kali. Gimana mikir? Iya, jadi bangunan keraton ini sudah 278 tahun. Bangunan ini buat acara. Bangunan itu Wiswanan itu menghadap raja. Kalau sekarang setahun 2 kali, itu malam 1 Suro, kemarin bulan Juli tanggal 7, nanti sekitar bulan Februari acara Jumenengan, ulang tahun pelantikan raja. Kalau nanti bulan sekitar Agustus ada acara bikin tumpeng raksasa atau gamelan dipukul di depan masjid, nanti acaranya di sana itu. Nah terus dibawa keluar, didoakan di depan keraton. Itu tidak di sini. Jadi acara keraton itu setahun 9 kali. Kalau sehari-hari itu rumah raja di dalam sana. Kalau anak-anaknya lewat sebelah kanan sana, istri-istrinya lewat sebelah kiri. Di dalam itu ada pasar, ada sekolah, ada taman, ada kolam renang, ada kolam. Jadi seperti kota kecil di dalam sana itu. Tapi sangat tertutup buat umum. Jadi hanya untuk keluarga raja. Dan keluarga raja yang dulu itu keluarganya besar. Karena raja punya selir banyak itu. Kalau yang terakhir Bebi 12 itu cuma punya 6 selir, anaknya 35. Tapi kalau dulu Pakubono 10 yang kaya ini dia punya 40 selir, 2 permaisuri, jadi istrinya 42, anaknya 62. Kemarin cucunya baru meninggal, Bu Muryati Sudibyo punya Mustika Ratu, itu salah satu cucunya keraton ini.
Di dalam semua ya tinggalnya. Kalau yang tinggal di dalam itu anaknya. Kalau sudah menikah keluar. Jadi cucu tidak tinggal di sini. Jadi kalau anak udah mulai menikah keluar dari istana. Jadi keraton ini hanya rumahnya yang menjabat menjadi raja. Nanti sudah menikah keluar. Jadi cara regenerasi sampai nanti habis ada raja baru yang tinggal di sini untuk menempati ini rumahnya ini, istananya ini. Jadi gantian yang tinggal di sini. Jadi nanti kalau ada acara itu ya dari 13 generasi itu datang ke sini sampai ribuan orang. Pada saling nggak kenal gitu karena sudah keturunan yang jauh-jauh gitu nih. Jadi, karena kalau keraton itu masih punya gelar ya sampai 5 atau 6 generasi itu masih punya. Kalau di foto-foto itu apa ya? Apa? Bisa Di foto-foto diketahui, tuh. bisa ditelusuri di dalam keratonnya. Iya. Sekarang Pakubono 13. Pakubono cuma itu. Jadi keraton ini kalau masa-masa kerajaan 200 tahun itu semua kegiatan di dalam. Jadi sekolahnya di dalam, belanjanya di dalam, bermainnya di dalam. Tapi tahun 1945 gabung Indonesia tidak begitu lagi. Jadi mereka sekolahnya di luar, pasarnya di luar, bermainnya di luar, kerjanya di luar. Ini hanya untuk rumah. Jadi raja istilahnya kerja di luar, nanti pulangnya ke sini. Kehidupannya dilakukan di dalam istana ini. Jadi kalau setelah tahun 45 sudah berubah. Jadi sekarang sekolahnya kosong, kamar selirnya kosong, nggak ada selir, pasarnya juga nggak dipakai lagi. Jadi sebenarnya banyak yang tidak berfungsi. Kalau yang masih berfungsi kayak rumah tempat tinggalnya raja. Jadi kalau raja sekarang itu memang kehidupannya seperti masyarakat biasa, harus kerja cari uang untuk kehidupan pribadi. Tapi kalau untuk merawat keratonnya ini cagar budaya, ada dana dari pemerintah, BPD, seperti itu. Kalau soal agama itu kejawen. Jadi kalau keraton itu salah satu pusatnya ke ilmu kejawen gitu. Jadi kalau sembahyang itu ada tempat-tempat, ada doa-doa. Jadi kalau raja-raja zaman dulu belum punya agama, mulai dari tahun 600 namanya Kapitaya. Agama Hindu datang dari India tahun 800, agama Buddha datang tahun 900, agama Islam datang tahun 1500. Jadi di keraton semua agama dan kepercayaan ada jalan bareng. Tapi kalau yang menjadi raja harus Islam, harus Muslim. Tapi soal agama yang lainnya bebas gitu. Jadi ada macam-macam cara kegiatan doa di dalam keraton. Kalau ruangan kaca itu kaca kristal anti peluru, tempat untuk makan, perjamuan makan tamu raja. Yang kaca itu sebelah itu samping itu. Jadi kalau zaman dulu ada tamu-tamu dari Eropa, zaman PP10 itu ada bisi dengan 15 kerajaan-kerajaan Eropa. Jadi mereka datang ke sini, acara bareng-barengnya di ruangan-ruangan ini. Nah ini, jadi tempat ini memang dipakai untuk kegiatan-kegiatan khusus, makanya untuk wisata belum boleh masuk. Yang keraton ini yang jaga itu abdi dalamnya. Kalau zaman dulu 2000-an orang, sekarang cuma tinggal 500-an orang. Untuk kalau yang mau foto-foto di sini, nah, nanti setelah dari sini kita balik ke museum untuk melihat isinya keraton. Pakubono, jadi dari sebelah kiri Pakubono 1, 2 sampai ke 12, sampai 12. Ini warga yang sekarang sudah mempersiapkan buat mengganti. Ya ada. 1, 2, 3, 4. Tapi memang kadang-kadang sering ada perbedaan pendapat dengan ada saudara-saudara seperti kemarin ada perebutan kekuasaan kakak adik beda itu. Ini anaknya ada 2 laki-lakinya dari beda ibu juga. Tapi kan yang menentukan kerajaan pemerintah kan. Seperti kemarin ya di Mangkunegaran itu raja meninggal. Lalu istri pertamanya Sukmawati, putra anaknya, tapi cerai, terus nikah lagi. Nah ini sempat ada perselisihan, jadi rajanya ini atau ini. Selama 1 bulan ada proses pemilihan, akhirnya ditentukan yang menjadi raja yang si kecil. Jadi itu memang ada cara-cara untuk menentukan menjadi seorang raja. PP10 yang mana? PP10 paling gemuk Pak, jadi Iya, Raton. Nggak boleh ke sana bang, dibatasi. Batasin tali boleh, tapi dari luar sini doang tuh. Itu batas pengunjung doang, Roy. Iya. Kenapa? Pasirnya panas. Bononya ya.
sampai berapa? 12 ya berarti. 12. 13 ada fotonya. 12 13 ya. 13 yang sekarang. Mirip bule. Mirip siapa? Bule. Muka-muka bule. Campurannya. Pukulan sendiri. Turun. Boleh itu bawa pulang kalau pas musik banyak yang nyari. Oh, lukisan semua ya. Iya, lukisan. Udah apa namanya? Udah sendiri lagi sekarang. Udah nggak ada sendiri Pak Kuno. Kalau tiga raja ini karena pahlawan, jadi dibikin gambarnya beda. Pahlawan itu oleh negara Indonesia dikasih gelarnya karena dulu perang sama Belanda. Nah, Kebinam ini meninggal di Ambon, ditangkap Belanda, diasingkan di Ambon. Kalau yang Sinuhun ke-12 itu perang kemerdekaan gitu, jadi ikut merebut negara Indonesia. Gelarnya Sinuhun itu panggilan. Kalau kita Pak atau Mas atau Tuan. Kalau raja sini gelarnya itu sahandap sampeyan dalam ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubono ingkang minuyoso wicaksana sayidin kalima kula panata bomo senopati. Pak, jangan lupa. Tapi disingkatnya itu sinuwun. Kalau Sultan Agung ya masih Mataram zaman Rusi masih Punama Rusi juga jelas yang menyerang virus itu Belanda. Senjatanya tertinggal di Museum Fatahillah. Ini si Jagur sini pasangannya di setinggirnya Setomi, jadi sepasang pusaka keraton Mataram. Potnya ini kalau diceritakan satu pot ini 1 minggu. Itu jumlahnya 52 buah pot. Ada cerita 8 dewa negeri Cina ini. Jadi pot ini kelihatan biasa, tapi kolektor pernah nawar 1 pot 600 juta waktu dolar masih 5.000. Kalau sekarang nggak 1 mungkin 1,5 M ya nilainya. Ini pot yang seperti ini. Ya. Kalau potnya ini ada dinasti ini berarti 600 tahun yang lalu. Ya. Kalau di sininya itu 200 tahun yang lalu. Jadi hadiah dari negeri Tiongkok. Ini tidak khusus yang ini, khusus yang di halamannya. Kalau ini di luar. Pak itu kenapa nggak Pak Kuno? Kalau itu belum raja sini, itu masih Raja Mataram. Nah, kalau mulai sini Pakubuwono I itu tahun 1745. Nah, jadi sebelum di sini itu punya nama sendiri, ada Sultan Agung, ada Panembahan Senopati, ada Tanjokrawati, gitu. Mulai di sini, mulai Pakubuwono. Nah, boleh ini tempat duduk. Jadi kalau ada acara duduk di sini, coba bisa sampai 4 jam 5 jam. Kayak surau kemarin dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Iya, jalannya Jalan jongkok. Kayaknya di dalam 5 menit dari semudah. Dulu loh yang jaga putri raja-raja itu sampai di Kediri. Oh iya. Ini orang Turki tapi. Oh. Jadi begitu ketat penjagaannya itu. Jadi yang jaga di Kediri. Nanti kalau raja pergi istrinya dikunci. Namanya badong itu celana terbuat dari emas dikunci, kuncinya dibawa raja. Kalau ditinggal pergi. Jadi, kadang mereka dipingit ini loh tempatnya pingitan itu. Jadi ada tempat khusus gitu. Kita di mana? Ini. Oh ini dinahnya Ini dinahnya semuanya. semua. Ya, jadi dari patokannya di menaranya itu. Mana ini? Itu tengah. Oh, Nah, kita di situ berarti. Di situ tadi. Jadi kita cuman sebagian kecil dari seluruhnya. Kita di situ. Nah, kita di bawah pohon sawo. Iya. Ya, sawonya yang semua itu tadi. Ya, gitu. Jadi kalau posisi kita sekarang di rumah panjang nomor 21 ya. Jadi di dalamnya tadi sebanyak rumah itu.
tinggal raja di Kondisi zaman. sekarang juga masih Tapi sudah beda fungsi. Jadi seperti ini ya, zaman dulu kantor ini, sekarang jadi museum. Kalau Raja di mana? kalau raja 16 atau rumah paling besar. Ya, rumahnya raja di situ, rumah istri-istrinya di situ, ada pasarnya, ada sekolahnya gitu, ada tempat bermainnya gitu. Oh. Di satu komplek ditutup tembok benteng untuk kegiatan rumah tangganya raja. Nah, kalau yang di luar ini sekarang ditempati masyarakat karena sudah nggak ada yang tinggal di situ. Mak, Oke. misalnya dari Pakubono 1 terus diganti Pakubono Dua. Pakubono 10 misalnya Oke. di 11. Nah, itu terus keluarganya Pakubono 10 itu keluar semua. Kan menikah Pak, jadi kalau udah menikah harus keluar. Nah, Misalnya dia belum menikah, dia belum keluar juga. masih tinggal di sini, selir-selirnya pun masih tinggal sini. Jadi Kan sudah aturannya. beda raja. Ya, tetap. Jadi kalau tetap masih stay di sini sampai nanti mereka menikah. Udah menikah keluar. Kalau selirnya tetap di situ sampai meninggal. Sampai meninggal. Jadi memang sudah punya kompleks sendiri. Dulu itu ada 2000 orang yang merawat, yang abdi dalamnya, yang bantu-bantu gitu. itu abdi dalam dibayar. Kalau dulu ya, kalau dulu mereka pekerja pejabat negara. Kalau sekarang enggak lagi, karena sudah enggak ada sumber dana untuk membayar lagi. Jadi seperti saya ini 25 tahun karena disuruh bapak saya abdi dalam di sini, jadi enggak digaji seperti abdi dalam yang zaman dulu. Makanya sekarang cuma tinggal 500 dari seharusnya 2000 orang. Jadi memang tugasnya raja mengelola ini. Kalau anggaran dari negara cuma untuk perawatan saja. Jadi kan semua yang di Surakarta ini pajaknya itu lari ke Dulu waktu tahun 45 sampai 46, karena 46 ada peristiwa pemberontakan Tanpa Langkah, suasana Surakarta itu Memasuki kawasan utama Kota Barat. Mohon maaf bagi yang menggunakan topi dan kacamata hitam silakan untuk dilepas. Bagi yang menggunakan sendal itu atas sudah kawasan yang terbuka aset silakan negara juga Pak. dilepas. Ini yang di pasar Klewer ini sehari 15 M, tapi masuk ke pemerintah kota. Menggunakan celana silakan mengabaikan Iya, itu asetnya. Berarti pakai kain, kalau putra celana pendek, pakai kain celana panjang nggak usah. Bisa dititipkan ke rakyat. BLU sendiri deh. Iya, jadi harus untuk usaha sendiri gitu. Makanya bangunan-bangunan bagi yang kurang terawat ya raja nggak mampu ya, tergantung dari pemerintahnya atas nama cagar budaya gitu. Makanya kadang banyak orang dapat gelar itu kan bantu Pak. Jadi kan itu ngasih. Ya kayak gitu itu kemarin itu jadi ada yang rusak atau memberi dana ke keraton itu udah ngecat ini cat satu pabrik catnya habis ini keraton belum selesai. Iya, yang semua ini itu itu di rumah paling timur itu. Yang ada itunya ya? ada satu pohonnya itu menara. Dari rumah sini. Iya, di tengah-tengah rumah. Ya, mau Mbak, mari masuk lihat di sini. Ini isinya kursi-kursinya raja. Kenapa? Ke hotel. Check out maksudnya. Bisa. Anaknya ini bukan dua raja. Ini meninggal 2 orang anak jadi raja. Jadi yang lain sudah tinggal di luar, yang 34, yang tinggal di keraton cuma 1 yang jadi raja. Nanti kalau dia meninggal anaknya ini yang jadi raja. Dulu rebutan ini nomor 15 sama nomor 2 karena anak selir semua. Raja nggak pilih anaknya yang jadi raja, nanti menjadi Surakarta. Ya, ini kursi-kursi juga punya lebih 10. Jadi paling banyak cerita di sini benda-bendanya lebih 10. Dulu dapat beda dari Cina, dari Bali, dari Belanda. Untuk berdua sama istri tercantiknya lebih 10, istrinya 42. Itu yang paling cantik yang jadi permaisurinya. Ini anaknya Raja Jogja, Gusti Kanjeng Ratu Mas. Ini waktu umurnya masih 16 tahun, istri keempat itu berdua. Rajanya umur 60 tahun, lebih 10. Itu topinya itu. Nah, topi kebesarannya Letnan Jenderal zaman lebih 10. Jadi ada
bintang berlian permata itu di bajunya itu harus menggembungkan badannya supaya penghargaannya kurang di depan, di belakang kan kurang menghormati, jadi taruh di depan. Permaisurinya yang kedua, jadi istri ke-42, jadi permaisuri yang kedua, paling cantik, anaknya Raja Jogja yang paling kaya, Dimas juga. Ini terbuat dari batu meteor, jadi macam-macam jenis-jenis senjata gitu. Dia nanti juga ada tombak, ada terus macam-macam. Jadi ini salah satu jenis tombak itu ya memang rata-rata senjata itu dari batu meteor zaman dulu, dari zaman batu. Ada ampasnya, ini kalau dipakai ada berputar, bisa berputar untuk perisai kayak gitu fungsinya. Ada ampasnya. Jadi dulu banyak punya ampas kan. Kalau yang ini benda candi, temuan-temuan baru yang masyarakat ditaruh di sini. Jadi di wilayah keraton dulu ditemukan benda-benda candi seperti ini masih kagak wajar. Ini peninggalannya dari zaman Mojopahit dulu, masih dari zaman Ibu Buddha. Sekarang potongan-potongan dari sebuah candi yang memang belum ditemukan di alam. Kalau ini gong untuk perang, jadi dulu kalau perang, gongnya ini yang dipukul. Iya, dulu kalau perang ini. Banyak perlengkapan perang itu. Ya dia main beda bentuknya saja. Jadi tidak ada kayak pistolannya gitu. Karena yang tenang itu untuk musik, jadi itu tinggi rendahnya saja. Ini patung budaya dari emas dan berlian bajunya. Nah, yang warna kuningnya emas ada hitam berliannya. Disebut patung berlian nanti. Yang warna kuningnya, tapi emas 19 karat. Cuman ini memang juga belum digosok, belum dibersihkan karena anggaran tadi. Ya batu berliannya seperti tempat pijakan kaki di perutnya kuda itu. Ini kudanya patung. Dia memang dulu. Jadi ini ceritanya itu acara pengantinnya raja itu. Kalau raja jadi pengantin bisa sampai 1 bulan, satu acara 1 hari baru selesai. Jadi hari ini sungkem, besok kirap, besok lempar silit, besok injak telur, besok acar kecil, besok timbangan, itu per hari satu acara. Enam orang besok kasih. Ini kalau untuk pengantin seperti ini aslinya juga. Jadi duduk di keraton itu modelnya seperti ini. Duduk berjam-jam, kaki ditekuk. Kalau jalan ya jalannya jongkok, nyembah gitu. Pakaiannya seperti ini. Ini peragaan pengantin keraton. Kalau orang umum meniru gaya keraton tapi nggak sampai berjam-jam di kursi gitu. Kirap itu juga, kirap itu keliling keraton naik kuda, naik tandu, duduk di dalam tandu pasang. Ini tandu itu bawa perhiasan, lamaran. Jadi kalau nonton wayang ya duduk semalam suntuk gitu. Nah ini hiburannya raja-raja. Kalau hari Selasa Kliwon sampai sekarang masih ada tarian seperti ini. Namanya tarian Bedul Ketawang. Yang nari 9, tapi kalau orang menghitung penarinya 10, dianggap orang itu bisa melihat Nyi Roro Kidul di situ. Jadi silakan kalau ke sini pilih hari Selasa Kliwon. Di Pendopo. Oh, di Pendopo. Di Pendopo tadi. Siang, jam 12 siang. Ya, itu dibuka untuk umum buat kalau orang wisata seperti ini pas hari itu bisa lihat aja. Yang nari 9 orang harus masih jadi semua puasa dulu. Kita lihat di kalau kita ada 9 ada 10. padahal makanya viewer. Karena nonton wayang itu ya, jadi duduk ini dalam ini main wayang jam 8 sore sampai jam 4 pagi. Kalau main wayang itu nggak makan, nggak minum, nggak ke kamar kecil, duduk sambil ngomong 200 suara yang berbeda-beda dimainkan sendirian. Nggak ada jeda. Jadi dari jam 8 sore sampai jam 4 pagi. Iya, nggak ada jeda gitu. Nggak ada jeda.
itu. Jadi main gitu terus. Sampai sekarang kan masih seperti itu. Hebatnya seorang dalang itu seperti itu. Ya, yang lucu. Padahal kan ada iklan gitu, nggak ada iklan. Nggak ada iklan, jadi main. Nggak ada iklan. Iya, pasti. Iya, pasti. Iya, makanya dia bisa posting. Makanya. Kalau ini acara kita hiburan zaman dulu, tari topeng, tari kuda lumping, tari payung itu kesenian masyarakat ya. Dari zaman Majapahit dari tahun 1500 dulu hiburannya seperti itu. Tapi kalau di Solo sekarang malah nggak ada acara kita. Jadi di Jawa Timur masih ada banyak. Jadi kalau sekarang kemarin kuda lumping pakai ikat nanti kesulitan makan beling, makan kacang, minum air satu gembong, makan ayam itu memang masih terjadi sampai sekarang di masyarakat. Jadi dulu PP 10 itu 9 tahun sebelum meninggal pesan pendeta sama 2 kereta untuk nanti kalau meninggal. Jadi untuk rajanya sama untuk istrinya. Jadi sekali pakai tahun 1939. Dan nggak pernah dipakai lagi. Dongkro ini makanya kondisinya harus hancur. Jadi ini hanya untuk buat jenazah dari rumah sampai ke stasiun kereta api. Stasiun kereta api jenazahnya dipindah ke gerbong khusus bawa ke Jogja sana. Sekali toh di alun-alun selatan dulu banyak cerita mistis, katanya nggak bisa masuk ke sini, sudah makan korban di sana itu. Jadi untuk acara kayak uji nyali uka-uka itu sering. Gong itu dulu pernah bunyi sendiri hari panca uji nyali di sini. Sering acara itu uka. Nah kalau ini tempat sakral ini sumur tempat semedinya raja. Jadi di tengah itu ada mata air. Dulu ceritanya PP 9 istrinya hamil. Romo Warsito bilang anaknya Hayu, berarti perempuan. Raja harus punya anak laki-laki. Doa di sini topong 40 hari 40 malam supaya anaknya laki-laki. Dan ternyata benar lahirnya laki-laki. Tapi Romo Warsito bilang Hayu itu artinya Rahayu, dimarahin sama raja gitu. Jadi kayak mempermainkan raja. Rahayu artinya selamat gitu. Sampai raja bertawa di sini gitu. Akhirnya laki-laki menjadi raja paling hebat, Pakubono 10. Dianggap berkat doanya. Jadi di sini akhirnya sering orang biar anaknya kayak PP 10 pengen kaya, pengen pinter, pengen cepet jodoh, pengen punya anak, macam-macam, pengen di sini. Nah akhirnya ternyata kualitasnya bagus, jadi mineralnya tinggi, pH-nya tinggi. Jadi diteliti bermacam-macam tes itu, ternyata memang airnya bagus. Kalau orang dulu bilang air ini buat awet muda, ternyata kalau air yang mineral tinggi, pH-nya tinggi itu memang untuk menetralkan asam tubuh gitu loh, itu fungsi. Ya, gitu. Jadi silakan yang mau awet muda lauk di situ, yang mau minum juga boleh, yang mau 2 bulan ada juga. Sambil kita ke sana ke kereta kencananya. Ya ini yang disediakan di gerbang yang mau tunjuk Pak di kami yang di samping ini minum gratis, kalau di botol itu 10.000 yang di bawah. Boleh gitu Pak, yang di botol-botol itu Pak. Yang di gelas silakan minum gratis. Gampang yo. Kalau yang mau minum ada rasanya di sebelah sana. Ada kopi. Beras kencur. Nanti kalau yang sudah melanjutkannya ke sini ya. Ya.
yang itu dicabut oleh pemerintah. Ini ada upaya untuk minta kembali keistimewaannya. Jadi ada proses dulu sampai gagal di MK. Cuci tangan aja. Kelihatan sudah auranya keluar ya. Benda-benda kayak kalau kayak tadi masih apa itu bisa dikategorikan sebagai pusaka. Ada. Jadi di dalam itu ada namanya Dandan Kiai Dudo peninggalan Joko Tarub dulu masak sebutir padi. Itu pusaka keraton. Nanti setiap tahun dal raja harus masak pakai dandan itu. Setiap apa? Tahun dal. Jadi 8 tahun sekali. Itu besok tahun 2025. Bulan Mulut itu Raja Adang pakai dandan itu. Itu ada upacaranya itu. Ada, jadi Dibuka untuk umum bisa melihat itu. iya itu, tapi kalangan terbatas. Jadi awal dia ada aromanya gitu, maka jadi dijadiin benda pusaka. Iya itu, jadi pusaka itu macam-macam. Tarian itu pusaka, Kebu Kiai Selamat itu juga pusaka, bukan hanya berbentuk senjata, macam-macam benda-benda pusaka keraton. Jadi pusaka itu artinya keramat ya, di karomah. Seperti sumur ini juga dianggap keramat begitu. Kedalaman sumur 7 meter. Seperti di tanah halaman itu kayu juga termasuk pusaka. Jadi keraton ini punya hutan. Hutan itu orang nggak boleh potong kayunya, itu mah nggak berani. Jadi kayu dianggap keramat. Di Wonogiri 30 kilo dari sini tuh ada hutan Donoloyo. Kayunya itu gede-gede kayak gitu. Jadi dulu dipercaya itu dikirim Ratu Laut Selatan waktu raja membangun Green. Jadi melalui kayak banjir itu untuk ngangkut kayu-kayunya itu. Jadi semua bahan kayu ini jenisnya seperti itu. Nah orang Solo nggak berani. Jadi ada potongan kecil bawa pulang, nanti akan celaka atau mungkin sakit atau macam-macam nggak baik terjadi gitu. Jadi kayunya dihormati oleh masyarakat gitu. Ini untuk yang putri. Jadi dulu putrinya itu belum ada mobil, diangkat pakai tandu. Model-model Cina. Jadi budaya Cina itu sudah masuk ke Jawa sini sudah ratusan tahun yang lalu. Ya, pakai tandu-tandunya. Bukan hanya untuk orang, tapi juga untuk perhiasan, untuk bawa peralatan-peralatan, untuk bawa makanan-makanan. Nah itu untuk putri-putrinya pakai yang itu. Dulu untuk pengantin, ibu 10 anaknya 62. Setahun nggak boleh nikahan 2 kali, jadi sekali saja tapi bareng-bareng. Jadi 6 orang, 7 orang itu bareng itu jadi pengantin. Jadi orang Jawa itu kalau setahun nggak adakan acara nikahan 2 kali gitu. Jadi sekali toh boleh bareng gitu, jadi sekali. Karena anaknya banyak seumuran jadi apa sekali. Nanti pakai kayu panjang dipikul 24 orang satu tandu ini. Yang duduk 1 orang putri, ditutup pakai kain sutra, dipikul keliling. Yang laki-laki naik kuda saya kayak tadi. Itu Kalau yang laki-laki bebas sama orang biasa, tapi kalau yang perempuan biasanya dikawinkan dengan anaknya sepupu. Jadi karena kalau perempuan kawin sama orang biasa sampai sekarang itu, dia nanti anaknya tidak punya gelar keraton. Tapi 24. Tapi bisa sampai 40 kalau ya sampai berada. Jadi bahan kayu itu seperti yang tadi, kayunya itu kayu bagus. Kayu itu numbuhnya di hutan tandus, tapi malah hasilnya bagus. Duh, untuk banget gua. sampai kalau dengan keraton yang lain yang tadi kita itu ada usaha. Lah PP10 anaknya Raja Jogja jadikan istrinya, anaknya Mangkunegaran jadikan istrinya. Upaya menyatukan lagi. Tapi wilayahnya nggak bisa, kalau keluarganya sudah jadi satu. Nanti ada tesnya terakhir, di sini ada tes terakhir. Iya. Diapalin. Ada kamu yang dia LSPP. Ini pelajaran nih. Ini Oh iya. panas yang sejarah. Nanti saksikan di channel YouTube YBBA. Mas Pram. Warung rumah sakit. Ya, jadi kalau zaman dulu ini tempat kantor. Jadi ruangan ini isinya kementerian-kementerian kerajaan. Baru tahun 1963 beralih fungsi jadi museum seperti ini. Jadi bangunannya masih orisinil. Materialnya dari Belanda kebanyakan itu. Besi, seng, tembok-temboknya ini. Dulu orang Belanda itu paling jago membuat bangunan tembok gitu.
Jadi setelah 945 masih dipakai pemerintahan. Masih jadi dari 45 saya terakhir 1 September tahun 46 itu sudah gabung Indonesia. Ini kereta, jadi keraton itu kendaraannya kereta, banyak kereta. Tapi yang ditampilkan di sini itu kereta-kereta yang tidak dipakai lagi. Ini hadiah dari VOC. Dipakai raja 1 kali tahun 1745 untuk memindahkan keraton. Jadi perjalanan pindah IKN ibu kota negara dari Kartosuro 10 km ke sini desa Solo naik kereta ini. Ditarik 8 lembu, bukan pakai kuda. Karena berat dan ini nggak bisa jalan cepat, pernya gantung. Jadi kalau jalan cepat goyang-goyang itu malah. Jadi jalannya pelan-pelan. Pernya gantung. Ya. Banyak pembungkusnya besi. Udah mau nonton ya jadi. Ya, udah. Gue yang nggak jatuh. Udah nggak bulat ya. Bodi gantung. Bodi gantung. Jadi kereta-kereta ini asli, tapi nggak dipakai lagi. Kalau yang belakang ini dulu hanya untuk menyambut tamu. Jadi kalau ada tamu dari kerajaan lain berhenti di stasiun kereta api, dari keraton ke stasiun kereta api dijemput pakai kereta ini. Keretanya zaman dulu menjemputkan tamu. Ya, kira ini. Lihat modelnya itu mungkin Mercedes pada saat itu ya. Iya. Waktu banget ini dulu Mercedes aja sampai Surah-surah tahun 1930 meninggalnya 39. Kita berlian permata merah deli belum pernah ditampilkan. Sampai sekarang belum. Masih ada. Di dalam peralatan itu masih PB10 yang banyak paling benda-benda yang paling matches. ya, untuk keamanan. Ini kan benda-benda yang standar gitu. Ini lukisan istri permaisurinya. Jadi masih setahun waktu. Oh, ini perlengkapan kuda. Kalau ini kebu, jadi kalau pas surah itu kan ada anak-anak pusaka. Ini yang berjalan paling depan kebu dia selamat ini. Nah, turunannya ada 18 kebu di alun-alun Selatan. Ini yang paling tua. Yang paling tua generasi pertama, pemberian dari Ki Hasan Besari Tegal Sari Ponorogo. Itu warnanya putih. Itu baju usir. Jadi jangan dulu kalau naik kereta sopirnya harus begitu. Model Eropa. Kalau ini untuk bawa anak-anak, serah-serahan. Isinya perhiasan sebelah kanan, sebelah kiri pakaian. Kalau makanan itu perang kawan. Ya, lemari itu semua asli. Ini perlengkapan perang. Nah, ini model-model senjata Eropa. Dulu perlengkapan seperti kelas-kelas Eropa. Zaman dulu sudah baik. Ini hanya mewakili di keraton masih ada ribuan senjata yang untuk zaman dulu. Ada sampai 5 meter. Panah juga ada, ini model panahnya itu sebesar sekarang itu. Itu sudahnya patung yang dari pelananya. Udah diberikan Ngantuk banget gua. Hah? Soalnya kayak diceritain kan? Iya. Kayak didongengin. di depan ada yang 10 kali lipatnya. Kayaknya di sini hotel dulu lagi kan? Iya, hotel dulu. Hotel sampai mandi, check out. Cekot setengah 1 lagi. Kalau dulu Iya. kalau di jam udah kemana-mana. Setuju, setuju. Ini agak lama karena kita pakai basi, kalau masjid kan sebentar dulu 30 menit kita bisa langsung menang terus belanja nggak pernah menang karena nggak tahu bedanya. Masjid nggak usah lah. Ntar mungkin sore kali. Diajak Brunei damai di Magelang ditangkap di Bogor, diasingkan ke Makassar, di Pinang diasingkan di Ambon, meninggal di masjidnya. Jadi
Ini waktu ditangkap Belanda, ini belum punya anak. Dia dari raja paman, jadi harus laki-laki. Jadi pamannya ini laki-laki 2 jadi raja. Jadi PP 7 dan PP 8. Anaknya ini akhirnya jadi raja karena laki-laki PP 9 yang bertapa di sumur tadi. Jadi meninggal di Ambon, dulu kata Belanda mati ketimpa layar perahu. 125 tahun berlalu, PP 10 anaknya jadi kasat ini. Jenderal Jatikusuma zaman Pak Karno ini kasat pertama. Diambil pakainya dari Ambon dibawa ke Imogiri. Ternyata di kepalanya ada lubang peluru. Ditembak sama Belanda. Istrinya ambil. Istrinya ambil. Ya, dan diangkat pamannya yang jadi raja pamannya. Setelah anaknya lahir jadi raja. Oh, keren anak-anak paman ini. Bukan, karena pamannya anaknya perempuan. Jadi dikembalikan lagi. Cukup dulu. Dulu sekitar 40 tahun. Tapi untuk kemudi ya, jadi untuk setir. Oh, untuk kemudi ya? Untuk kemudi di belakangnya perahu. Apa itu? Dayung itu perahu. Dayung. Iya. Megang aja nggak bisa. Di tali Pak ini, di tali di ujung ada bentuk T dipegang dua orang gerakan. Oh, gitu. Ya, zaman dulu. Ini terpatah kalau itu sampai 10 meter ujungnya dan patah sepertiga. Dayungnya ini kepala kapalnya. Ini bisa dikasih sajen ya. Itu dipasang untuk hiasan-hiasan pada kapal-kapal raja gitu. Dulu dibikin tahun 1788. Waktu mau pergi ke Madura dulu dikasih hiasan patung-patungnya. Namanya Rojombolo, itu tokoh dari cerita wayang yang tidak bisa mati. Kalau mati kena air hidup lagi gitu. Jadi dipakai untuk simbol kekuatan di air rajanya. Tapi kalau secara mistis masih ada keramat gitu. Jadi kalau tidak dikasih minum kopi hitam sama arak putih, yang marah-marah. Baunya amis. Itu ini berkurang. Ya ini kondisinya seperti itu. Kopi hitam marah. Kalau ini setiap salah satu. Ya ada yang habis Pak, tapi mungkin secara teori ya kepanasan, menguap. Kopi hitam sama apa? Arak. Yang putihnya itu arak. Yang tengah-tengah ini teh, Pak. Kopi ya. Ini loh, kopi. Sama. Ini yang dulu, terus ini salah satu kemarin taruh lagi. Kalau salah satu Kliwon itu sudah ya sebulan sekali, mungkin 2,5 bulan. Tiap salah satu yang berokasi. Kopi hitam sama arak putih dan macam-macam kue juga. Dikasih piring ini ada kue-kue, ada apa, ada rokok-rokok, ada yang pilih orang. Iya,
Ini tandang ketengitong situ. Kiri-kiri ngambil racun. Ini genteng, jadi bikin rumah itu gentengnya kayak gitu. Oh, Ya, antibasi anti racun terkenalnya itu produksinya. Ada racunnya warnanya berubah, jadi gambar-gambar itu sama racun bertentangan. Anti racun pernah apa? Untuk itu melindungi raja dari racun, jadi terbuat dari bahan yang dipakai penawar racun zaman dulu. Oh, ada penawaran. Gitu. Tapi racunnya cuma sejenis untuk zaman, nggak bermacam-macam. Kepisan terjadi jauh. Ini lesung, umpan, dandang. Sebelah kanan itu alat permainan anak-anak. Kandar jangkrik itu ngadu jangkrik. Dafon, cemplak. Kalau ini untuk memukul buah kemiri. Jadi buah kemirinya nanti dua ditumbuk, dipukul. Yang pecah yang kalah. Nah, permainan anak-anak zaman dulu. Itu kecil. Nah, terus ini tandanya ya untuk pasang di sini. 50 liter, 40 kilo beras bisa berubah. Jadi ini sudah selesai. ini mirip banget sama yang Pakubuwono Jogja deh. Ya deh. 13. Iya, mirip yang Hamengku yang di Jogja. Iya kan? Mirip banget kan? Sama-sama. Terima kasih. Masa. Oke, silakan kalau yang mau perlu kamar kecil. Mirip banget sama yang Hamengku Jogja. Bener-bener adik kakak kandung ya Pak ya berarti ya, sama yang di Jogja itu kan. Yang pertama. Iya. Oh, Jadi tapi ini sepupu. Iya, tapi jadi mirip banget kan? Mirip banget loh ini. Turunannya Sama yang Hamengkubuwono di Jogja tuh mirip banget. Pakubuwono yang ke-1 dulu punya Pakubuwono 2. Oh, itu adik kakak sama Pakubuwono 2. Yang satunya berarti yang Pakubuwono satunya? Raja Jawa seluruhnya. Oh, yang bapaknya itu yang kalau bapaknya Solo, yang membangun ini kan bapaknya Solo ya? Ki Solo yang bangun ini. Itu orang biasa. Atur nuhun ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Ya, kita bakal Nyaman di situ. Jangan diganggu. Ayo deh. Udah merah-merah gitu. Ya, udah tadi. Ya, beli semua direkam dong. Yoi. Wih, buat sejarah.